warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Caturwulandari, CGP Angkatan 7 dari SDN 2 Dumpiagung. Di sini saya sebagai coach dan teman saya Bu Karni dari TK Pertiwi Dumpiagung sebagai kunci. Berikutnya Pak Bahrul sebagai observer dari SDN 2 Katumas. Berikut ini akan kami praktekkan kegiatan coaching dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, berikut ini akan kami praktekkan. Bu Rini, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oh, boleh. Monggo Bu, apa yang mau dengan ceritakan? Ini Bu Rini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya ajarkan. Nah, itu kira-kira hanya 50% lah gitu. Jadi menurut Bu Karni, apa yang bisa diharapkan dari obrolan kita ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid saat pembelajaran. Oh, terus menurut Bu Karni, hal apa yang membuat murid Bu Karni itu kurang antusias, Bu? Iya. Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, nah ini adalah yang mungkin ya Bu ya. Yang pertama mungkin pembelajaran saya monoton, atau saya itu hanya menggunakan metode berceramah dan anak-anak itu menjadi kurang aktif, dan saya itu yang selalu berbicara terus, anak-anak itu mungkin kurang aktif seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Terus hal apa yang membuat murid Bu Karni itu bisa antusias kembali? Mungkin murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Saya sependapat dengan Bu Karni. Lalu menurut Bu Karni, apa yang membuat murid-murid Bu Karni itu bisa jadi asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bu Karni tadi? Iya, menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid ya Bu. Nah, di mana murid aktif ya untuk adanya ice breaking ataupun games seru supaya anak itu pembelajaran itu lebih menarik. Oh, gitu ya. Terus untuk tugasnya Bu Karni yang diberikan kepada murid-murid, nah, penyebabnya apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas tadi? Itu kemungkinan karena tugas yang terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan ya, tanpa memberikan sumber pembelajaran yang beragam. Nah, dan yang pasti mungkin kurang mengasihkan atau gimana, padahal saya itu sudah berusaha semampu saya gitu loh Bu. Kalau boleh tahu Bu Karni menggunakan sumber belajar apa ya Bu? Ini Bu, dalam selama ini itu kan ada menggunakan buku kegiatan yang sudah ada, maksudnya itu sudah dari dinas, maksudnya itu sudah ditentukan, ini loh buku kegiatannya, nah ada seperti itu. Selain sumber belajar buku kegiatan tadi apa Bu? Kira-kira mungkin ada yang lain sumber belajarnya? Ada sumber belajarnya itu ya dari teks-teks, saya pikir banyak Bu. Sumber belajar itu ada yang dari video, ada dari YouTube, ada dari semacam TikTok lah. Untuk anak-anak ini kan lebih
lebih seneng TikTok lah. Oke. Bagus sekali bukan menurut saya itu selain satu sumber buku kegiatan tadi ya harusnya itu dari berbagai sumber dari TikTok tadi dari apa tadi YouTube tadi bagus sekali bukan nih lanjutkan itu. Jadi untuk rencana ke depan seperti apa bukan untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Yang pertama saya akan merencanakan pembelajaran yang mengasihkan dengan berbagai macam metode pembelajaran yang beragam seperti melihat video yang ada di YouTube atau melihat video yang ada di TikTok, yang ada di Reel. Ya, kemudian yang kedua yaitu memberikan tugas tidak terlalu banyak. Mungkin selama ini saya memberikan tugas mungkin kebanyakan atau bagaimana ya Bu ya. Kemudian untuk tugasnya sesuai dengan minat dan belajar anak. Kalau dulu itu ya saya langsung belajar begitu saja, belum mengetahui oh ini anak seperti ini di sini, belajar anak di sini. Mungkin ya ketidaktahuan saya atau bagaimana. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa atau terpaksa memang dalam mengerjakan tersebut. Misalnya menggunakan bentuk bermain peran atau lagu, menyanyi, dan sebagainya. Itu Bu ya. Padahal sudah bagus sekali loh Bu rencana jenengan. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Terima kasih Bu Rini. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi-materi sehingga dapat terwujud pembelajaran yang merdeka belajar itu tadi. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dan akan membuat eksplorasi lagi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Bagus sekali Bu Karni rencananya, saya sangat mendukung sekali ya. Semoga kedepannya berhasil dan sesuai dengan harapan yang Bu Karni harapkan. Iya, terima kasih Bu Rini atas waktu untuk sharing pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya Bu ya. Amin. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih dari lembar observasi yang saya catat tadi, coaching yang dilakukan oleh rekan saya Bu Rini. Pertama, dengan langkah model Tirta sudah disampaikan tujuannya, yakni menyampaikan tujuan dari coaching. Menurut saya tujuannya sudah disampaikan sangat jelas dari Bu Rini, karena ingin mencari solusi permasalahan yang dihadapi dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Karni, antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, identifikasi yang sudah dilakukan Bu Rini itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari Koaja tadi, yakni dengan memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koaja menyadari bahwa pembelajaran harus mengasihkan, banyak sumber belajar yang harus sesuai dengan anak-anak. Yang ketiga, rencana aksi, yakni memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koaja dalam menyelesaikan permasalahannya juga sudah disampaikan oleh Bu Rini. Kemudian mengarahnya itu merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Yang terakhir tadi tentang tanggung jawab, ya. Bu Rini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai umpan balik, mengenai komitmen yang dilakukan oleh Koaja dalam menjalankan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Karni. Ini sudah sangat bagus sehingga Koaja membuat sangat yakin ya dengan keputusan diambil Koaja yang disampaikan oleh Bu Rini tadi. Terima kasih. Itu dari saya. Baik Pak Bahrul, terima kasih. Nah itu tadi
hasil kucing dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnelia Fitria dari TK Pertiwi Gede Agung. Saya CGP di Angkatan 7 ini. Dalam kasus ini, dalam demonstrasi kontekstual kali ini, saya sebagai coach dan rekan saya Pak Bahrul dari SDN 2 Ketama sebagai coachnya, yang satunya sebagai observasi yaitu ibu ini dari SDN 2 Gede Agung. Oke, berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach dan Pak Bahrul sebagai coachnya dan Ibu Rini sebagai pengamat atau observasinya. Silakan Pak Bahrul. Bukan nih, Ya. akhir-akhir ini saya tuh sering melanggar, ya memikirkan sesuatu, ya di kantor, di kelas, di musola. Ini sekarang kan di musola. Barangkali bukan nih ada waktu sebentar gitu Bu untuk saya minta pendapat kepada Ibu. Boleh kah Bu? Iya, boleh Pak Bahrul, silakan. Apa yang Bapak Bahrul mau ceritakan kepada saya? Ini Bu, kemarin itu pada waktu saya di kelas itu murid-murid saya itu Bu banyak yang protes, minta kegiatan pembelajaran outbound itu ada di luar kelas Bu. Kemudian waktu saya di kantor itu ada tamu dari komite sekolah. Kebetulan pada waktu itu kemarin tuh Bu, kepala sekolahnya ada rapat dinas di luar dan komitenya bilang ke saya, Pak, ini ada aspirasi dari masyarakat, kalau ada kegiatan outbound mohon ditindaklanjuti dan dirapatkan itu Bu. Nanti saya tinggal mengetahui saja sebagai komite, itu bukan ini. Oke, jadi menurut Pak Bahrul, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini? Saya harapkan itu kemarin setelah saya diprotesi anak-anak, dikasih masukan sama komite, itu Bu Karni nanti bisa membantu saya memberikan umpan balik atau mungkin memberikan penguatan ke saya atau solusi gitu Bu. Oke. Menurut Pak Bahrul, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak sangat antusias dalam kegiatan outbound tersebut? Kan kemarin tuh Bu, ada tetangga desa itu ada kegiatan outbound Bu, dan kegiatannya itu ada renangnya, kemudian ada tentang permainan-permainan gitu Bu. Jadi anak-anak itu ingin tertarik seperti teman-temannya dari tetangga desa itu di sekolahan lain itu Bu, ditanya anak-anak sehingga antusias sekali. Oh, begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat memberikan solusi dari kegiatan tersebut agar dapat terlaksana? Nah kemarin itu anak-anak kan memang pembelajarannya yang di luar Bu diinginkan. Terus saya itu juga punya inisiatif Bu, aslinya itu kan anak-anak beberapa yang kurang mampu itu ada tabungan PIT itu Bu, dan sudah mulai proses untuk pencairan, orang tuanya diberitahu kemarin. Kemudian dari kegiatan tersebut kan pasti butuh anggaran. Menurut saya itu yang punya dari tabungan PIP tadi bisa untuk kegiatan tersebut, dan siswa yang belum punya Bu itu apa biar menabung gitu loh Bu, kan pembelajaran juga kalau pada anak-anak biar menabung, mungkin kalau dekat-dekat sini saja kan nggak terlalu mahal. Wah, saya bersependapat dengan Pak Bahrul. Lalu menurut pendapat Bapak,
apa saja yang bisa membuat murid-murid itu tergugah dalam kegiatan ini? Lain itu Bu, dengan menampung anak-anak itu, inisiatif saya itu supaya satu belajar menabung juga Bu, Iman tadi itu ya. Kemudian anak-anak dikasih tahu kalau dekat sini kan juga ada tempat wisata juga Bu, ada Wego, ada wisata Gunung Mas, ya, terus ada lagi kolam renang di Rorombo itu. Anak-anak kan memang suka dan juga biayanya kan memang nggak mahal itu Bu. Jadi anak-anak saya kasih inisiatif seperti itu biar nanti menabung. Mungkin yang punya PIP kan memang kurang mampu anaknya Bu, jadi nggak usah menabung, dibuat untuk kegiatan tadi. Siap. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada Bapak agar menyampaikan kepada kepala sekolah, nah itu bagaimana? Oh iya Bu ya. Nah ini kepala sekolahnya itu kemungkinan sekarang ada di kantor Bu. Ini tadi saya lihat kok Bapak kepala sekolah di kantor. Rencana saya itu saya mau matur bilang ke kepala sekolah kalau apa ada tamu kemarin dari komite, kemudian anak-anak itu semingguan ini tuh protes terus gitu Bu, minta outbound, minta renang, apalagi kan apa belum pernah kegiatan tersebut sama sekali gitu Bu. Jadi saya nanti mau ke kepala sekolah bilang saya mempunyai ide tentang tabungan itu tadi dan untuk kegiatan outbound pembelajaran di luar. Oke, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber informasi kegiatan dan anggaran tersebut dari siapa saja? Oh iya, Bu, iya. Kemarin itu bendara sekolah itu sudah dipanggil oleh Kodim, memang ada beberapa anak yang dapat PIP. Kemudian saya juga menggali informasi tentang di sekitar sini kan ada wisata itu Bu. Nah, wisatanya itu kan ada yang nggak terlalu mahal juga seperti Gunung Mas itu kan murah. Kemudian informasi lagi yang di kolam renang Rorombo itu juga kan nggak terlalu mahal juga dan lebih dekat. Itu Bu informasi yang saya terima. Oke, dari sekian itu tadi, adakah sumber belajar lain selain itu tadi Pak, selain outbound itu tadi? Saya pikir banyak ya Bu ya. Iya. Kemarin itu ada rekan kerja saya itu orangnya memang bisa untuk seperti pemandu wisata gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu diajak outbound kayak anak-anak TK memang orangnya pinter lah. Itu kemarin itu saya tanya juga sumber lain itu, wis Pak kalau buat Pak Barul untuk buat murid-muridnya gampang saya bantu asalkan saya jadwalnya kosong itu. Oh, nah, saya setuju sekali, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber informasi dan alternatif atau solusi yang Bapak sebutkan tadi untuk merencanakan kegiatan outbound tersebut. Oke, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, pertama saya tadi itu sudah merancang Bu, nanti saya matur ke kepala sekolah, terus anggarannya seperti ini, kemudian nanti kepala sekolah kalau menyetujui anak-anak saya kasih surat atau mungkin angket gitu ya Bu ya, untuk menabung agar orang tuanya tahu dengan rencana kegiatan pribadi. Saya rancang seperti itu. Bagus sekali rencana Pak Baru. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya ini Bu, ya saya dalam pembelajaran ini memang sangat mengasihkan dengan menggunakan outbound. Anak-anak kan mungkin belajar mandiri Bu ya. Ya, betul. Terus lagi pembelajaran secara langsung di alam terbuka dan juga mungkin nanti bisa ditanamkan ke adik-adik kelasnya. Ini kan kelas atas kan Bu yang protes kemarin. Mungkin adik kelasnya besok itu kan bisa melihat bercontoh gitu. Dan juga sebagai brand SD saya kalau juga bisa kegiatan outbound. Wah, bagus sekali Pak Bahri. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Pak Bahri. Amin. Terima kasih ya Bu Karni ya. Semoga kita itu selalu menjadikan guru yang dihidupkan oleh murid-muridku. Ya. Terima kasih. Penguatannya sangat berharga buat saya.
langkah dalam model kita yang dilakukan oleh KPK ini, tujuan menyampaikan ujinya sudah bagus sekali. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh uji Pak Bayu tadi sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang anak-anak dan komite sekolah yang membutuhkan kegiatan outdoor. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi uji. Nah, coach di sini memberikan pertanyaan yang dapat membuat uji menyadari bahwa pembelajaran di luar seperti kegiatan outdoor yang sangat sesuai dengan anak-anak. Yang ketiga adalah rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi uji dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat uji merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam kegiatan outdoor, anggaran dan juga persetujuan dari kepala sekolah. Yang keempat adalah tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen uji dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh uji dan ternyata membuat uji menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah salah satu kasus demonstrasi kontekstual antara saya sebagai coach, Pak Bahrul sebagai judging, dan Bu Rini sebagai pengamat atau observasi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahrul Maulana Sifin, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Ketemas, Kecamatan Kembang Bau, Kabupaten Lamongan, akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Di sini saya dengan membawakan sejawat antar CGP saya. Di samping kanan saya ada Bu Rini dari SD Negeri 2 Lumpi Agung, Kecamatan Kembang Bau, Kabupaten Lamongan. Di samping kiri saya ada Bu Karni dari TK Pertiwi Lumpi Agung, Kecamatan Kembang Bau, Kabupaten Lamongan. Berikut ini akan kami sampaikan dialog, yakni saya sebagai hostnya, ujiannya itu Bu Rini, kemudian sebagai pengamat atau observasi Bu Karni. Selamat siang Pak Bahrul. Ya, selamat siang Bu Rini. Sedang apa Pak? Ini tadi kan habis pelajaran Bu, beres-beres meja gitu aja ini di kelas. Iya. Begini Pak Bahrul, bisa nggak saya meminta waktunya sebentar? Oh iya Bu. Ada yang mau saya sampaikan Pak. Oke, silakan Bu Rini, kita ngobrol santai saja. Ini kan anak-anak juga barusan pulang, kan? Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih sekali. Ini Pak, ada yang mengganggu pikiran saya Pak. Sebenarnya itu ada permasalahan. Mohon untuk saya ini dikasih solusi Pak. Baiklah Bu Rini, terus bagaimana Bu? Ini kan jenengan tadi bilang keresahan jenengan ya, tadi kan ada permasalahan apa Bu? Ya, silakan Bu, ada apa? Begini Pak,
kemarin itu saya disuruh bapak kepala sekolah untuk ke ruangannya. Saya ini ditegur Pak kemarin karena saya ini sering terlambat gitu Pak. Nah, saya minta solusinya Pak, gimana baiknya ke depannya untuk saya ini. Tidak disiplinnya bagaimana ya Bu ini? Kemarin kan jadi depan kepala sekolah, bisa dengan ceritakan detail gimana ceritanya? Nah, kedisiplinannya itu kedisiplinan yang tidak mengganggu kinerja saya, yaitu ini. Saya itu sering sekali terlambat karena memang saya ini punya anak kecil Pak yang masih usia TK. Terus sebelum ke sekolah itu saya mengantarkan anak saya itu ke sekolah dulu, terus menyiapkan persiapannya ya. Nah, padahal itu Pak, saya itu sebelumnya itu ya sudah izin ya, sudah WhatsApp lah, sudah kirim WhatsApp. Tapi kok saya ini kok masih ditegur gitu loh Pak. Itu mungkin kalau menurut saya jangan kan bilang melanggarnya kan kedisiplinan. Nah itu tadi kan permasalahannya juga bukan karena ibu sengaja juga. Nah mungkin kan ibu sendiri itu kepala sekolah kan sudah izin ke WhatsApp untuk tadi. Nah itu mungkin kan tidak 1 kali 2 kali, mungkin kalau 1 kali 2 kali mungkin kepala sekolah tidak sampai menegur. Mungkin kan karena beberapa kali. Nah terus ibu masalahnya kalau seperti itu, terus keluhan ibu itu sekarang bagaimana yang membuat ibu resah? Iya Pak Baru, jadi memang saya ini memang kurang disiplin Pak Baru. Yang menjadikan saya resah itu gini Pak Baru. Saya kan kemarin itu saya itu ngomongnya nggak enak Pak. Terus dengan nada emosi juga, kata-kata saya itu tinggi. Jadi saya itu merasa nggak enak sekali sama kepala sekolah. Saya itu merasa bersalah gitu Pak Baru. Saya kok nggak bisa mengendalikan diri gitu waktu itu. Gimana ya Pak? Menurut jenengan ya Pak? Saya itu. Begitu Bu. Berarti karena ibu ini kurang disiplin tadi itu ya Bu ya, terus kemudian terlambat dan ditegur kepala sekolah. Kemudian ibu menanggapinya agak emosi sehingga ibu menjadi resah karena tersebut. Jadi menurut Bu ini bagaimana dengan sikap Bu ini yang tadi itu Bu? Ya seharusnya saya itu menerima dan saya sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Tapi kemarin itu memang Pak sedikit terbawa emosi karena saya bingung dan ya yang selanjutnya yang saya lakukan itu saya nggak tahu. Ini Bu. Kemudian untuk rencana aksi selanjutnya Bu, apakah Bu Rini yang dilakukan setelah ini Bu? Apa yang biar tidak resah itu Bu? Apa yang seharusnya rencananya Bu Rini aksi lakukan Bu? Ya rencana saya itu begini Pak. Saya ingin menemui kepala sekolah dulu, terus saya ingin meminta maaf agar tidak ada rasa canggung antara kepala sekolah sama saya. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan yang Bu Rini tadi bilang itu bukan terlambat? Nah itu Pak Bayu yang saya bingung itu ya. Bagaimana caranya saya bisa disiplin dan anak saya ini tidak terabaikan sekolahnya gitu Pak. Menurut Bu Rini itu kekuatan apa Bu? Barangkali Ibu punya solusi keduanya tadi, disiplinnya dapat dan anaknya itu juga bisa sekolah gitu. Ini Pak Baru, menurut saya kan terbiasa Pak bangun pagi Pak ya. Nah, terus selain bangun pagi juga saya ingin menitipkan anak saya itu ke kakak saya karena anak dari kakak saya itu juga sekolah di TK tersebut Pak. Ya. Sangat bagus Bu, solusi yang sudah Bu Rini lakukan itu ya. Tadi kan dengan bangun yang pagi, kemudian ada kakaknya Bu Rini juga yang anaknya 1
satu sekolahan ya Bu ya? Iya. Nah, kalau menurut saya Bu, mungkin nanti Bu Rini bisa memberikan entah sekedar bensinnya buat kakaknya Bu Rini, atau mungkin imbal jasa lah karena sekalian nganterin Bu Rini gitu Bu. Oh, Gimana? gitu Pak ya. Oh, bisa juga Pak Baru. Saya juga memikirkan tentang hal itu Pak Baru. Oke Pak Baru, saya juga sudah merasa lega dan jujur saya itu takut Pak kalau mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi urusannya kaitannya itu dengan sekolah ya. Saya takut kalau langkah saya ini salah. Syukurlah Bu Rini kalau Bu Rini sudah lega Bu ya. Terus Bu Rini juga merencanakan yang tadi itu. Terus Bu, untuk komitmen dan tanggung jawabnya Ibu untuk melakukan rencana itu bagaimana? Begini Pak, mengenai hubungan saya dan kepala sekolah saya ya, saya akan meminta maaf. Terus untuk masalah kedisiplinan ke depannya mungkin saya akan datang lebih awal. Terus untuk anak saya mungkin saya akan berbicara dengan kakak saya tadi untuk menitipkan anak saya tadi. Ide yang bagus Bu, itu sudah sangat bagus kalau menurut saya ya Bu ya. Semoga dapat terselesaikan juga permasalahan Bu Rini, dan juga Bu Rini dengan suasana yang hati yang lebih tenang, di sekolahan datangnya cepat, anunya disiplin ya Bu ya, anaknya juga tenang, tidak khawatir lagi ya Bu, sudah sangat bagus. Terima kasih Pak Darul atas waktunya, dan sekarang saya sudah agak lega sedikit Pak. Nah, semoga kita itu menjadi seorang guru yang teladan ya, bisa membimbing siswa dan bisa menjadi guru yang berpihak kepada murid. Amin ya Bu Rini, sama-sama, karena memang kan kita sebagai contoh Bu ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Baiklah Pak Baru, itu saja. Terima kasih atas solusinya. Saya permisi dulu Pak ya. Saya akan kembali ke ruang guru Ya, ya. sama-sama Bu Rini, ya silakan kembali ke kelas. Baiklah, di sini saya sebagai observasi dari perbincangan dari Pak Bahrul dan juga Bu Rini, yaitu tentang langkah-langkah dalam model kereta ini. Nah, yang pertama yaitu satu tujuan menyampaikan atau tujuan cucinya. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh George sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi tentang seringnya terlambat masuk sekolah sehingga ditegur oleh bapak kepala sekolah. Nah, yang kedua yaitu tentang identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi seorang coachnya tadi. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat George menyadari bahwa terlambat masuk sekolah yang dilakukan adalah hal yang melanggar kedisiplinan. Nah, yang ketiga yaitu tentang rencana aksi. Nah, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi George dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, menurut saya, George memberikan pertanyaan yang dapat membuat George merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang solusi supaya tidak terlambat lagi masuk sekolah. Yang keempat tentang tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen George dalam menjalankan rencana aksinya. George menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh George, yang ternyata membuat George menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Nah, itu tadi pengamatan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih disampaikan. Demikianlah kegiatan demonstrasi kontekstual yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.